Ya, thank you, Ci. Ya, teman-teman, marilah kita merangkapkan kedua tepatan kita untuk membacakan nama kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, teman-teman. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita malam ini ya. Beliau adalah Nathalie Selei-Huang yang biasa dipanggil Ki Anali. Beliau seorang Life Changers Alliance sejak tahun 2017 dan saat ini beliau bertugas sebagai Bendahara Wandani PDDKI Jakarta sejak tahun 2022 dan juga aktivis di Dana Effort Day sejak tahun 2018. Dan pada malam hari ini topik kita adalah Make Your Own Diamond of Yourself. Kepada Ci Anali, dipersilahkan. Terima kasih. Thank you. Malam Dea, malam teman-teman semua. Bersyukur ya malam ini, hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara Single Buddhist Talk ya. Aku pernah ikut ya, Kowi ya, acaranya ya. Waktu itu Vina ya yang ngadain ya. Iya pernah. Iya, bersyukur dan aku lihat ini benar-benar rutin banget, kalian hampir tiap minggu ya, selalu ada terus ya. Kowi. Maaf, Kowi aku matiin ya, soalnya ngeheng punya lu suaranya. Ya, teman-teman, aku juga bingung nih, hari ini perdana nih, ini istilahnya dapurnya aku ya diceritain, karena ini request dari Awi, kebetulan memang kita sama-sama aktif di Parami bersama ya, jadi memang diminta untuk sharing apa sih yang aku lakukan gitu ya, jadi aku di sini tidak bermaksud untuk mengajar, tapi aku hanya sharing apa yang aku lakukan ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum mulai, aku pengen tahu nih teman-teman ini dari mana aja nih, dari Jakarta semua atau ada dari luar kota juga ya? Sebagian ada yang dari luar kota sih. Oh, campur-campur ya berarti ya? Oke. Oke, aku mulai ya. Oke, teman-teman, thank you yang sudah join hari ini. Nah, aku pengen sharing sedikit ya. Namanya kita manusia, pasti kita pernah mengalami yang namanya stres. Ya kan, patah hati, pernah ada yang berantem gitu kan. Pasti semua orang mengalami hal yang sama. Aku pun mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita ngomongin ini kan single Buddhist gitu ya, pasti namanya kita pernah mengalami namanya patah hati. Ya kan, tidak ada orang yang ingin merasakan patah hati dalam hidupnya. Sayangnya hampir setiap orang pasti pernah mengalami patah hati. Baik itu karena cinta yang bertepuk sebelah tangan, putus dengan orang yang dicintai, ataupun karena perceraian. Nah, dalam beberapa tahun ini memang aku sering mempelajari yang namanya Law of Attraction. Aku juga suka lihat video-video ya di YouTube, dan aku salah satu aku suka subscribe yang ini adalah Republic Creator. Jadi ini ada satu nih teman-teman, salah satu dari videonya ya, ada tulisannya gini, mapan dan punya wajah menawan ternyata bukan jaminan bagi seseorang untuk bisa dengan mudah mendapatkan pasangan. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah mental block. Mental block adalah suatu hambatan internal di pikiran bawah sadar seseorang yang menghalangi dirinya dalam proses mencapai suatu tujuan, termasuk dalam hal mendapatkan jodoh. Pada umumnya, keberadaan mental blocking tidak disadari oleh mereka-mereka yang punya kesulitan untuk menjalin hubungan. Mental blocking merupakan sistem di dalam hati dan pikiran, alam bawah sadar yang menutup dan merintangi jalan untuk mendapatkan jodoh bagi seseorang. Nah, banyak yang tidak menyadari, termasuk saya nih teman-teman. Dulu saya juga nggak menyadari ternyata saya pun punya mental block. Nah, setelah saya sering mengikuti YouTube, saya upgrade diri, dan akhirnya saya menemukan mental block yang akhirnya saya mulai pelan-pelan saya bersihkan. Nah, jadi aku nggak tahu nih, teman-teman udah tahu belum ya, ini ada tabel emosi ya. Jadi kita ternyata pada saat kita mengalami yang namanya stres, patah hati, berantem sama orang,
kita akan berada di energi yang rendah, teman-teman. Ini ada keterangannya ya, kelihatan ya di layar ya. Jadi kalau misalnya di energi yang levelnya di bawah 175 atau bahkan bawah 200, itu kita biasanya energi kita berada di level yang rendah. Kita marah, benci, ya kan? Menyesal, putus asa, kesedihan, dan yang paling kecil ya. Kadang kita mikir, oh kalau kita marah, mungkin level energi bakal rendah. Tapi bahkan bukan marah aja, malu pun teman-teman itu kita berada di level energi yang rendah. Nah ini yang paling bahaya. Kalau misal kita tidak menyadarin, lama-lama vibrasi kita terlalu low, semuanya nggak bagus buat kita. Baik dari relasi, keuangan, dan lain-lain. Ini ya, seseorang dengan tingkat kesadaran kurang dari 200, seringkali masih terjebak, struggle dengan dirinya sendiri. Marah, kecewa, sedih, malu, berada di vibrasi rendah. Ini akan menjadi mental block yang menghambat Anda untuk bergerak meraih keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, saya sendiri dalam beberapa tahun ini saya belajar untuk meningkatkan vibrasi. Jadi berusaha untuk selalu berada vibrasi di levelnya di atas 300, teman-teman. Jadi selalu bersyukur. Jadi kan ini kelihatan ya, ada levelnya di atas 300 itu optimis, penerimaan, memaafkan. Ya, memaafkan kita berada di energi 350. Nanti teman-teman bisa searching juga di internet ya, tentang level energi. Itu banyak banget kalau kita pelajarin. Banyak teman-teman di luar sana, di YouTube pun membahas tentang energi. Oke, nah tadi kan kita topiknya patah hati, kecewa, dan lain-lain. Setelah saya pelajarin, kita perlu yang melakukannya pemaafan, teman-teman. Kemana? Ke diri kita sendiri, terutama orang yang menyakiti kita dan orang yang kita sakiti. Kadang mungkin kita nggak berasa ya, kita berasa kita disakitin, tapi ternyata kita pun mungkin tanpa sengaja gitu, kita pernah menyakiti orang lain. Dan aku pun pernah mengalami hal seperti itu, dan akhirnya melakukan pemaafan. Nah, hari ini aku pengen ajak teman-teman untuk belajar untuk melakukan pemaafan. Kebetulan kita bersyukur ya, kita di Buddhis kan banyak meditasi pemaafan ya. Kita bisa ikut, contohnya kan kayak Kawi juga ikut di TWIM ya, Kawi ya. Di meditasi TWIM bisa, terus aku pernah lihat si Sari ya, Sari juga kadang ada meditasi pemaafan, banyak banget, dan itu teman-teman bisa pakai. Karena kalau kita pengen happy ataupun sukses ya, pasti kalau misal kita terlalu banyak mental block, itu agak sulit untuk berkembang. Jadi kita perlu melakukan meditasi pemaafan. Nah, kalau di luar sana yang universal, kita juga banyak menggunakan ini teman-teman, Ho'oponopono. Jadi strategi kesehatan jiwa dari masyarakat Hawaii kuno. Nah, aku pengen sharing, ini pun aku pakai teman-teman untuk membersihkan diriku sendiri. Jadi untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, kan mungkin kita pernah nyakitin orang, atau kita pernah kecewa sama mantan kita. Nah, itu kita perlu bersihin. Kita perlu bersihin semuanya. Aku sharing sedikit ya, kita sama-sama lakukan. Aku udah cari di YouTube, itu banyak banget, ada yang sampai 1 jam. Nah ini Ho'oponopono-nya kurang lebih 10 menit. Kita sama-sama dengerin, jadi kita sama-sama belajar. Nanti ini salah satu contoh aja, tapi teman-teman nanti bisa cari lagi di YouTube, itu banyak banget. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Keluar nggak suaranya? Di Keluar nggak? saya belum ada suaranya. Oh, belum keluar. Kawi? Belum ada, Ci, bunyi Belum ada feedback. ya? Oke. Bentar. Keluar berarti ya. Oke, aku pakai lagu aja ya berarti ya. Dari YouTube-nya nggak keluar ya? Oh, bentar, aku sharing screen aja ya. Bentar ya.
dari Golden Lamian, yaitu extra spicy beef lamian. Kaldunya itu creamy, gurih, dan berasa ayamnya guys. By the way, ini kaldunya dari ayam ya, yang direbus selama 12 jam, bagian-bagian yang ini. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan melakukan terapi Ho'oponopono untuk self healing. Silahkan mengambil posisi yang santai, rileks, boleh sambil duduk bersila ataupun berbaring. Bayangkan Anda di tempat yang nyaman, yang indah yang Anda inginkan. Lalu tarik nafas perlahan dan keluarkan dengan lembut, alamiah, senatural mungkin. Rasakan tubuh Anda mulai merasa santai, rahang Anda santai, mata Anda santai, tangan, kaki, semuanya rileks. Kepala, pikiran, rileks. Sambil terus bernafas dengan lembut, rasakan keluar dan masuknya nafas. Lalu letakkan tangan Anda di ulu hati, di tengah-tengah dada, sambil diputar-putar. Lalu katakan, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ingat kembali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan Anda. Ingat kembali wajah orang-orang yang menyakiti Anda. Maafkan mereka. Ingat kembali diri Anda yang melakukan kesalahan. Maafkan diri Anda sendiri. Sambil terus mengingat dan membayangkan peristiwa yang menyakitkan Anda. Orang-orang yang membuat Anda terluka. Dan kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan sendiri. Sambil terus mengusap-ngusap dada. Katakan, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Lalu, katakan kepada orang yang menyakiti Anda, sebut namanya. Hai engkau, sebut namanya. Aku memaafkanmu. Aku menerimamu apa adanya. Aku mengasihimu. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. Lalu ingat peristiwa yang menyakiti Anda saat itu. Katakan, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Lalu ingat kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Ingat rasa bersalah, ingat penyesalan-penyesalan Anda. Katakan, wahai diriku, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Aku menerimamu apa adanya. Aku menyayangimu, wahai diriku. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Lakukan terus, meskipun tanpa panduan suara dari saya. Lakukan sendiri, terus hingga Anda merasa lega.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa rutin untuk lakukan Ho'oponopono setiap hari ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu ya mental block kita seberapa besar. Nah, untuk teman-teman yang memang berasa mungkin ada rasa benci atau rasa marah, itu bisa dibantu juga dengan melakukan tulisan. Jadi teman-teman juga bisa menulis, misalnya marah nih sama si A atau marah sama Awi ya gitu ya. Jangan Awi ya. Soalnya kita marah sama seseorang nih, kita bisa tulis unek-unek di kertas. Kita tulis rasa apa yang kita punya, marah kah, benci kah, kita tulis, keluarin semuanya lewat tulisan. Jadi lewat tulisan, setelah kita tulis, kita dengerin Ho'oponopono. Jadi kita bisa cari di YouTube, itu banyak banget. Kita dengerin, kita rilis. Jadi kita, kayak tadi ya, kita maafin diri kita maafin orang yang kita benci. Jadi kan memang ada empat kata ajaib, suka bilangnya I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu lakukan rutin teman-teman. Setiap pagi atau malam, itu bagus banget. Karena selama saya training di beberapa tempat ini dipakai. Ini dipakai semua untuk pembersihan. Sebentar. Jadi teman-teman bisa lakukan rutin terus-menerus yang tadi ya, karena kita marah pun udah lama, nggak mungkin dalam sekali kita melakukan meditasi atau melakukan apapun itu dalam sekali selesai, nggak bisa. Semuanya butuh proses. Jadi kalau kayak bawang itu dikupas, kita harus selalu lakukan secara rutin. Nah, untuk teman-teman juga yang berasa, aduh kayaknya mental block saya terlalu besar, saya benci saya terlalu mendalam, itu teman-teman juga bisa hipnoterapi ya, bisa cari di internet juga banyak hipnoterapi juga yang banyak kebantu orang, dari orang patah hati, orang stres, ada masalah, itu bisa terbantu dengan hipnoterapi. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan pembersihan diri, nah teman-teman bisa mulai juga dengan melakukan jurnal syukur. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Minimal 3 jurnal syukur per hari. Saya bahkan kadang bisa 10 per hari. Jadi teman-teman bisa mulai dari 3 jurnal syukur per hari. Jadi apa aja kita syukurin. Contohnya nih kan, kita sehat aja kita bersyukur ya. Kita hari ini 17 orang ya, 16 ya, tadi handphone saya 1. Jadi kita 16 orang hari ini bisa berkumpul, bisa mendengarkan Zoom, berarti kita harus bersyukur karena apa? Kita diberikan kesehatan. Ya, kita diberikan kesehatan, bersyukur punya organ tubuh yang lengkap, kita bisa punya mata yang melihat dengan jelas, telinga bisa mendengar, itu kita syukurin. Bersyukur tinggal di rumah yang nyaman. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Ya, kita bersyukur punya penghasilan, punya pekerjaan, bahkan kita bersyukur bisa berdana, bahkan 10.000 pun kita harus bersyukur. Itu bisa kita syukuri. Jadi kita bisa lewat pikiran, dan bagusnya juga teman-teman lewat tulisan, teman-teman. Karena lewat tulisan itu vibrasinya tuh lebih kuat. Ya, jadi minimal teman-teman lakukan jurnal syukur 3 per hari. Nah, teman-teman, ini kan karena topiknya adalah single Buddhist ya, dan kemarin info dari Koawi kan memang 85% pesertanya kurang lebih masih single ya, sedang pencarian. Jadi ini pun yang saya lakukan, teman-teman. Saya buat list kriteria pasangan. Nah, kalau buat juga kita memang nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Ini saya hanya sedikit. Saya bikin kurang lebih kemarin 16. Bahkan ada teman itu bisa bikin sampai 40 kriteria. Jadi kita memang harus jelas tulis apa yang kita mau. Ya, jadi kalau aku suka bikin juga ada papan impian dan tulis di kertas juga. Ada jurnal syukur saya buat, terus saya juga tulis nih kriteria list pasangan. Contohnya ini yang kurang lebih ya, good looking dan budi dan putih. Dan kebetulan misalnya kan kita Buddhis ya, kita tulis jangan lupa kita memang pengen pasangannya Buddhis, humoris, contohnya sehat jasmani dan rohani. Ini juga saya dapat dari teman saya. Kebetulan hari ini ikut ya Yenti yang mengingatkan saya juga untuk tulis jangan sehat jasmani aja, rohani juga. Terus kan beda-beda nih kriteria aku, mungkin sama Kawi beda, sama Dea beda. Jadi kita bikin list kriteria pasangan apa yang kita mau. Dan yang paling penting teman-teman, kita harus fokus tulis yang positif ya. Karena jangan sampai kita tanpa sadar kan mungkin kita pengennya yang nggak pelit, kita tulisnya nggak pelit, jangan. Tapi kita tulisnya royal. Jadi kita selalu menulis kata-kata yang positif ya. Jadi tulisnya yang positif, jangan yang nggak cemburuan gitu kan. Malah nanti enggaknya nggak kebaca, tapi yang tertarik adalah yang cemburuan nanti datangnya. Ini contoh-contoh yang saya buat ya. Oke, nah terus teman-teman juga boleh mulai lakukan afirmasi. Ini pun saya lakukan. Jadi selain kita menulis, kita pun lakukan afirmasi. Banyak banget di internet. Ini juga teman saya, Natalia Sunaidi. Ini dia ada di YouTube-nya ya, Natalia Sunaidi itu dia ada topiknya magnet jodoh.
Jadi banyak teman-teman pun yang kontak dia nanya, kok saya belum punya jodoh, ya kan, belum punya pasangan. Ini ada 26 menit rekamannya, teman-teman bisa dengerin ini tiap malam teman-teman. Lebih bagus pada saat baru bangun tidur atau pada saat teman-teman mau tidur. Kenapa? Karena di saat kita mau tidur, itu kita akan deep dan itu akan masuk ke gelombang theta. Jadi kita usahain benar-benar sebelum kita mau tidur kita nyalain. Ya, dan di internet banyak banget, jadi teman-teman bisa pilih yang mana teman-teman cocok. Ya, ini salah satunya magnet jodoh dari Cina Tali Sunaidi. Nah, ini juga ada Republik Kreator, ini saya pernah dengar juga. Ini afirmasi magnet cinta atau jodoh agar segera datang. Nah, ini ada satu lagi Tresnani. Ini juga saya suka buka YouTube-nya itu bagus banget. Ini juga dia pakai afirmasi juga ya, dan banyak juga yang sudah terbantu juga. Jadi kita lakukan jurnal syukur, afirmasi. Nah, terus ini juga yang saya lakukan teman-teman. Jadi kita nggak bisa cuma doa, afirmasi, kebayangin kita punya pasangan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Tapi kita juga lakukan action-actionnya. Nah, ini yang saya lakukan adalah kita mendoakan orang lain teman-teman. Jadi minimal teman-teman doakan 10 orang per hari. Nah, contohnya kan kita pengen mendapatkan pasangan. Kita doakan teman-teman yang punya masalahnya sama kita. Karena kita pengen punya pasangan, kita doain teman-teman kita yang single. Jadi kita cari ini kurang lebih misalnya 10 orang teman kita yang single, kita doain. Ya, semoga Awi mendapatkan pasangan yang ideal sesuai dengan kriteria yang diinginkan kayak gitu. Jadi kita rutin doakan teman-teman. Jadi kita saat kita berdoa untuk orang lain itu pun mendoakan diri kita sendiri. Ya, untuk rezeki pun sama, kita untuk membesar rezeki doakan usaha orang lain. Misalnya kita doain toko A, semoga dia ramai, banyak yang beli, dia bisa untung, bisa gaji karyawan, dia bisa menabung, bisa investasi dan jalan-jalan. Jadi hari ini saya hanya untuk sharing aja teman-teman, karena memang berapa tahun ini saya banyak belajar ya. Saya belajar di Diamond Cutter, ada di Prana Healing. Terus saya memang kebetulan di bisnis saya pun memang kita ada panggil konsultan ya untuk mempelajari hal-hal untuk kita menarik dari semesta hal-hal yang baik. Nah, ini teman-teman, dan kita juga lakukan action ya. Ini yang saya lakukan. Selain afirmasi juga saya melakukan perbuatan baik teman-teman. Karena kan pada saat kita ingin menerima sesuatu yang baik, kita pun memberikan yang baik ke semesta. Ini yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Kita sering melakukan function. Ya, ini function kita bulan November dan Desember. Terus ini kita berdana. Dan saya pun suka mengajak teman-teman saya berdana. Jadi bukan saya sendiri aja. Tapi misalnya ada dana yang bagus gitu kan, ataupun jadi kita mulai dari dana 10.000 teman-teman. Saya pun belajar dari Cina Tali Sunaidi ya. Dulu pertama kali saya join Dev kan tidak memberatkan gitu kan. Kita dengan 10.000 aja kita bisa berdana. Jadi kita tabur sedikit-sedikit tapi kita rutin lakukan setiap hari. Jadi ini kegiatan dana makan kembante, terus ada acara Katina, saya juga ngajak teman-teman saya. Nah, ini yang rutin juga saya lakukan teman-teman, saya sering ke panti jompo. Panti jompo itu pas lagi aktif banget itu saya 1 minggu 1 kali saya lakukan. Jadi saya pun belajar di Diamond Cutter, give what you want. Apa yang kamu inginkan, yaitu kamu berikan. Nah, kita kan pengen punya pasangan. Ya kan, di panti jompo itu banyak banget oma-opa yang kesepian, nggak punya teman. Ya, jadi kita bisa berbagi kasih ke sana, ke panti jompo rutin untuk kunjungan ke opa oma. Kita dengerin cerita mereka, keluh kesah mereka. Kita rutin berbagi ke sana. Jadi saya memang mengajak teman-teman saya, tadinya bertiga ya. Tadinya bertiga, saya, Yanti, sama Lucy, dan akhirnya mulai bertambah. Cuma memang belakangan udah mencar, tapi mereka juga tetap masih rutin, masing-masing kita tetap ke panti jompo untuk melakukan kunjungan. Nah, ini powerful banget. Untuk teman-teman yang memang saat ini sedang mencari pasangan, saya sarankan untuk sering-seringlah rutin untuk ke panti jompo. Ini bukan saya aja, tapi banyak di komunitas yang sudah memiliki pasangan setelah mereka berbaginya ke panti jompo. Gitu. Karena kayak ibaratnya kita menemani, ya kan, kita menanam bibit komitmen, ya kan, bibit mendengar, kayak gitu. Jadi kan kita pengen kita didengerin, contohnya. Nah, kita dengarkan cerita orang lain, kayak gitu teman-teman. Oke, terus, nah ini yang saya lakukan akhir diri. Saya belakangan ini juga memang rutin untuk membaca buku, ya, ikut kelas atau seminar-seminar dari yang free sampai yang berbayar teman-teman saya ikutin. Karena kalau menurut saya bagus dan penting
saya akan belajar. Terus saya juga sering nonton video-video motivasi. Ini 3 buku ya, saya banyak baca buku dan ini 3 di antaranya buku yang saya baca. Ini Bibit Cinta, ini saya mempelajari bagaimana kita namanya orang kan kita pasti punya problem ya sama pasangan kita. Nah, di Bibit Cinta ini ada bahas 100 pertanyaan yang biasa dialami pasangan. Jadi kita bisa belajar di buku ini. Terus The Magic, ini juga The Magic juga membahas tentang pasangan, teman-teman. Pada saat kita menginginkan pasangan yang sempurna, kita pun harus sempurna ibaratnya. Jadi kita banyak harus menabur dan kita selalu bersyukur. Jadi di buku ini dari awal sampai akhir tuh banyak banget bahas tentang bersyukur. Makanya saya bilang tadi sebenarnya kurang kalau 3, tapi kan semuanya kita pelan-pelan ya mulainya. Dari 3 dulu, mungkin teman-teman nanti bisa naikin syukurnya 5. Jadi pada saat kita punya masalah, contohnya tadi kan misalnya orang pernah patah hati. Nah, untuk cleansing kan tadi dengan Ho'oponopono dan kita bantu dengan jurnal syukur. Jurnal syukurnya apa? Kita buat hal-hal yang kita pernah syukurin sama mantan kita. Kan namanya orang pasti ada kebaikan ya. Nah, kita buat jurnal hal-hal yang kita syukurin dengan pasangan kita supaya apa? Jangan sampai kita yang ada membenci atau kecewa. Tapi kita bangun hal-hal apa yang perlu kita syukurin. Ini saya sarankan teman-teman bisa beli di Gramet ya. Kemarin saya belinya. Terus ini ada buku 5 bahasa kasih, ini juga bagus banget. Jadi kita ternyata setiap orang beda-beda bahasa kasihnya. Ada orang saya lupa detailnya ya. Kalau ini jadi agak blank, nanti teman-teman bisa cari di internet ya. 5 bahasa kasih ini bagus banget. Jadi kita perlu tahu nih bahasa kasih kita ini apa. Karena saya sendiri pernah ngalamin, saya bahasa kasihnya itu hadiah, teman-teman. Jadi saya bukan pengen hadiah yang besar, tapi maksudnya hadiah-hadiah kecil yang memberikan surprise gitu, kita happy gitu. Tapi kan ada orang yang bukan lebih demen hadiah, contohnya dia lebih demen quality time, atau ada teman yang lebih senang untuk di service gitu. Nah, kita perlu tahu bahasa kasih kita dan bahasa kasih pasangan kita atau calon pasangan kita. Jangan sampai contohnya saya bahasa kasihnya hadiah. Saya pikir kan ke pasangan saya kasih aja hadiah gitu kan. Ternyata dia bukan hadiah, tapi lebih demen quality time. Contohnya misalnya pergi bareng, handphone tuh benar-benar taruh gitu. Jangan sampai kita pergi sama dia, kita masih main handphone sama sibuk-sibuk sendiri kayak gitu. Jadi kita harus belajar juga itu, teman-teman. Ini teman-teman boleh cari bahasa kasih, di internet juga banyak yang jual. Nah, ini yang saya lakukan juga ya. Saya beribadah, meditasi, jadi saya juga ikut prana healing ya, sempat belajar prana healing itu juga ada di Zoom, itu free. Dan sekarang kan di YouTube juga banyak ya, meditasi-meditasi Buddhis, teman-teman juga bisa ikutin. Nah, ini yang paling saya suka Baksos, teman-teman, sama Fangsen. Terus saya juga sosialisasi di komunitas ya, jadi sering adakan kegiatan. Terus saya juga belajar berorganisasi di Dana Everyday sama di Wandani. Nah, ini yang juga saya ingin sharingkan, teman-teman. Selama ini saya kalau berdana langsung berdana aja. Tapi ternyata kan memang kan dari Sang Buddha kan suka bilang pada saat kita mau berdana, sebelum, saat, dan sesudah kita harus punya pikiran baik. Nah, saya belajar lagi untuk lebih pada saat berdoa itu lebih panjang, teman-teman. Kalau dulu kan cuma semoga dana ini berguna, semoga semua itu berbahagia gitu kan. Nah, kalau sekarang sebelum berdana pun saya akan doanya lebih panjang atau saya lakukan seperti ini contohnya. Saya mau dana orang sakit sebelum saya transfer nih dana. Ya kan sekarang kan rata-rata kita transfer ya. Kita bisa, di Ayo Bantu juga bisa, atau misalnya kan broadcast kan banyak. Saya akan sebelum dana itu saya akan lihat dana apa yang akan saya danakan. Nah, misalnya contoh orang sakit, saya akan doain semoga yang sakit mendapatkan pengobatan yang terbaik. Doain dia cepat sembuh, bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Saya sebutin nama yang sakitnya. Bisa beraktivitas normal, bisa bekerja, bisa mencari uang, bisa menabung, bisa investasi dan jalan-jalan. Ini saya di belakang ini saya rutin lakukan, teman-teman. Dan ini ke saya itu efek banyak banget, luar biasa ya. Terus malam juga saya lakukan pelimpahan jasa. Jadi ke leluhur, ke semua makhluk yang berada di depan saya, di belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya saya doain sama semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Nah, ini untuk dana pendidikan. Nah, ini juga powerful. Saya juga pernah cerita ke Awi ya. Waktu itu saya pengen ikut kelas namanya Access Bar. Itu bayar berapa juta ya kan. Kadang kita untuk ngeluarin untuk bayar berapa juta untuk satu kelas kan kita sayang ya, hanya berapa jam bayar berapa juta. Nah, akhirnya saya lakukan ini, teman-teman. Saya lakukan namanya tanam bibit pendidikan. Karena saya pengen belajar, saya pengen punya pendidikan yang bagus, saya tanam bibit pendidikan. Jadi saya rutin cari, contohnya misalnya ada dana yang galang tentang anak asuh, ya kan? Terus pernah ada untuk pelatihan di wihara anak-anak sekolah gitu. Itu saya akan dana. Nah, sebelum dana pun saya akan doakan ini. Semoga
yang belajar pun semakin pintar, mereka bisa bekerja atau usaha, mendapatkan penghasilan. Jadi saya panjang untuk mencukupi kehidupan keluarga, bisa menabung, bisa investasi, dan jalan-jalan. Ini saya lakukan dan itu powerful banget, tiba-tiba rezeki ada dan saya langsung bisa ikut kelas Access Bar, dan itu pun dadakan. Jadi Access Bar banyak yang ngajar, tapi saya pengen yang ngajar itu orang Jogja, dan kebetulan banget tiba-tiba doa saya terkabul, orang Jogjanya datang ke Jakarta. Jadi saya bisa belajar Access Bar dengan guru yang saya pilih dan dananya langsung ready, teman-teman. Ini tadi saya bilang ya, saya buat list teman-teman, dan teman-teman bisa mulai dari misalnya 10 impian. Saya sendiri bikin 100 impian. Jadi saya tulis apa yang saya mau, dan ini sudah terkabul, teman-teman. Saya dapat free iPad, ini saya Zoom pakai iPad itu free. Belasan juta saya dapat free, tiba-tiba dapat undian. Jadi saya pernah tulis di jurnal syukur, saya mau mendapatkan iPad. Ya, kalau mungkin kita beli dari gaji kita sendiri itu udah biasa, tapi kalau untuk hadiah itu kan sudah merupakan apa ya? Hadiah dari semesta ya saya bilangnya ya. Karena itu benar-benar rezeki banget. Terus villa di puncak untuk nyokap saya, nggak kepikiran gitu kan awal beliin villa kayak gimana caranya, ya kan lumayan harga villa ya kan. Saya tulis di jurnal syukur tahun 2021, saya ingat banget. Saya tulis jurnal syukur villa untuk mama di puncak. Saya nggak tahu caranya gimana. Terus tiba-tiba saya bisa mengurus tanah di tanah keluarga saya ya. Itu saya bisa urus dari yang nggak ada surat sampai saya bisa urus sampai kejual, teman-teman. Jadi itu dari zaman papa saya masih hidup, meninggal nggak kurus, terus om saya terusin nggak kurus. Nah itu saya lakukan jurnal syukur, saya doain, saya pelimpahan jasa juga untuk makhluk-makhluk di tanah yang mau dijual, saya doain dan bersyukur banget teman-teman. Tiba-tiba entah gimana saya dapat koneksi, akhirnya ada orang yang mau beli tanah tersebut dengan harga yang lumayan. Dan itu tiba-tiba saya langsung pulang ke Palembang ya, bang saya orang Palembang, langsung pulang ke Palembang, dan itu benar-benar dilancarin banget semuanya. Dan itu akhirnya saya bisa membantu keluarga-keluarga saya yang lain juga, jadi tante-tante saya. Dan akhirnya dari hasil penjualan itu akhirnya kebeli villa. Dan pas mau beli villa pun, mama saya pas mau beli itu dapat harga yang bagus, teman-teman. Jadi ada orang yang pengen pindah ke luar negeri, villanya dengan villa yang bagus, rapi, dijualnya dengan harga yang murah. Jadi benar-benar semua dilancarin. Itu. Dan untuk impian pun menikah saya tulis saya ingin menikah dengan pasangan yang ideal atau sesuai dengan kriteria saya. Dan bersyukurnya apa yang saya tulis itu 80% saya dapat, teman-teman. Ya kan belum ada yang berproses ya. Istilahnya berproses semuanya, dan bersyukur dapat 80% aja itu saya udah bersyukur banget. Memang ada juga yang dapat sampai 90% dari list kriteria yang mereka mau, itu mereka tulis dan mereka dapetin semuanya. Oke, teman-teman, nah ini ya, jika Anda menginginkan pasangan yang sempurna, tulis setiap perincian karakteristik yang Anda inginkan dari orang itu. Jika Anda ingin meningkatkan relasi, tulis relasi yang Anda tingkatkan dan seperti apa relasi yang Anda inginkan. Ini dari buku The Magic. Itu teman-teman baca, bukunya bagus banget, dan praktekin apa yang ada di buku, karena dia arahin kita step by step. Hari pertama kita harus ngapain, hari kedua kita harus ngapain. Baik untuk keuangan, untuk relasi. Ya, nama kita pengen punya relasi kan tetap kita kan masih di bumi ya, masih nginjak bumi, kita pasti butuh yang namanya money. Jadi kita bisa bantu dengan buku The Magic, itu bisa ngebantu teman-teman juga. Oke, itu slide dari saya. Nah, terus sekedar sharing teman-teman, saya banyak belajar di tahun lalu ya. Saya belajar dari komunitas Diamond Cutter untuk bagaimana kita menanam pasangan yang kita inginkan, bukan mencari, tapi menanam. Nah, bersyukur saya udah dapat. Nah, tahun lalu saya udah pernah ngadain acara di Januari, sekitar tanggal 20-an ya. Itu pada saat acara, pada saat baru mulai acara itu saya belum punya pacar. Jadi saya masih kondisi single, memang sudah ada yang deketin, tapi belum menemukan sesuai kriteria yang saya inginkan. Nah, saya bertiga, saya, teman saya, Yenti dan Lucy, saya niatin untuk mengundang praktisi Diamond Cutter untuk sharing bagaimana cara kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, saya Januari tahun lalu saya adain seminar kecil tentang bibit cinta dan bersyukur. Setelah acara tersebut, hubungan saya semakin lancar dan akhirnya saya udah menikah. Ya, saya udah menikah, dan ini teman-teman saya adain lagi acara. Targetnya sebenarnya 30 peserta dan bersyukur itu udah sold out sebenarnya tiketnya.
Tapi ada beberapa teman yang memang masih tetap pengen ikut, akhirnya saya udah request ke hotel, kita bisa dapat kuota sampai 50 orang. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikut, pengen belajar gimana sih kita bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kita inginkan, bagaimana punya hubungan yang harmonis. Jadi misalnya kita udah punya pasangan nih, gimana kita pengen punya pasangan yang harmonis. Nah ini saya undang 2 pembicara, Ci Yoselin ini dari Semarang sama Bu Ekoy ini dari Bandung, teman-teman. Jadi mereka akan sharing bagaimana mereka bisa menemukan soulmate mereka. Bu Eko sendiri menemukan suami itu di umur 50. Memang pernikahan kedua, teman-teman. Tapi pernikahan kedua ini benar-benar yang ditemukan adalah soulmate-nya yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia inginkan itu ada di suami dia yang sekarang. Nah, teman-teman, kalau memang waktunya pas, ada rezekinya, semoga bisa ikutan acara ini. Kuotanya tinggal 18 kalau nggak salah, karena udah 32. Ya, nah ini sharing, ini teman saya tadi, Cina Tali Sunaidi, untuk teman-teman yang memang ngerasa ada mental block dan nggak bisa bersin sendiri, teman-teman bisa juga cari hipnoterapis. Nah ini asistennya Cina Tali, ada nomor teleponnya, teman-teman boleh save nomornya. Saya nggak tahu terapinya berapa, tapi teman-teman bisa kontak sendiri ke adminnya, atau boleh teman-teman cari di internet atau di luaran sana ya, cari hipnoterapi yang kalian lihat dan kalian rasa kalian cocok. Karena kadang terapis pun cocok-cocokan ke kita. Dan yang paling penting pada saat kita mau terapi, kita harus membuka diri kita untuk kita yakin diri kita bisa terbantu dan kita percaya sama orang yang akan bantu kita. Itu sih, teman-teman. Itu aja, teman-teman, sharing dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengajar, hanya sharing apa yang sudah saya alami dan sudah saya praktekkan sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Thank you teman-teman. Ya, saya kembalikan ke MC kita, Sis Dea. Oke, thank you Ci atas sharingnya. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau chat di kolom chat ya. Aku mau mewakili dari teman-teman single budis nih, Ci. Ada satu pertanyaan. Apa cukup cuma modal keberanian dan tekad kuat tanpa pengetahuan? Kalau pengetahuan wajib, yang tadi aku bilang, karena kita perlu upgrade diri. Ya, makanya kenapa aku baca buku. Aku baca buku itu untuk mempelajari. Yang tadi bahasa kasih, jadi perlu tahu. Karena yang tadi aku bilang, dulu aku pernah deket nih sama cowok ya. Aku karena bahasa kasihnya adalah hadiah, aku sering kasih hadiah ke dia. Ternyata bahasa kasih dia itu quality time. Sedangkan aku kan orangnya sibuk. Kadang pergi sama dia aja aku masih main handphone. Tiba-tiba ada yang telepon. Jadi dia berasa aku nggak maksimal ke dia. Nah itu teman-teman perlu pelajarin. Salah satunya tadi, perlu pengetahuan bahasa kasih. Dan perlu upgrade diri juga. Jadi hal kecil. Kadang kan sama kayak gini. Kita pengen punya pasangan good looking. Kita pun harus mengupgrade diri kan. Ya kan, contohnya untuk perempuan ya kita bisa mulailah dengan make up ya, hal kecil lah, pakai eyeliner. Ya kan Awi kan pernah kita nginep di wihara pasti ngelihat ya, gue pakai eyeliner sama enggak beda banget gitu. Padahal cuma eyeliner cuma nambah garis doang itu beda banget teman-teman. Nah itu mulai bisa upgrade juga sih dari kita, mulai penampilan kita mulai pelan-pelan kita rapiin, baca buku, terus juga banyak seminar-seminar. Nah kenapa aku bilang pengetahuan penting, makanya aku adain seminar ini, Believe in Soulmate, karena kita perlu tahu ya kan apa yang perlu kita lakukan. Kita belajar dari orang yang sudah berhasil. Itu sih Dea. Oke, thank you Ci atas jawabannya. Sama-sama. Ini buat teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya teman-teman ya. Itu ada yang raise hand, Pawi. Silakan Pawi. Suaranya nggak ada, Kawi. Lagi silent dia, hilang suaranya. Halo, Pawi. Oke, mungkin yang lainnya? Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Boleh disampaikan langsung.
Tes kedengeran? Oke, Mawi. Ya, udah kedengeran ya? Udah. Ya, saya mau nanya nih sama Eneli. Ini tadi kan ada bilang tentang mental block ya. Sebenarnya mental block itu apa sih? Terus apa mental block ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari kita? Bisa banget. Ibarat gini loh, kalian ngerasain nggak pada saat kita marah ya? Pasti semua pernah marah ya. Pada kita marah, habis marah nih, bukannya lega loh. Berasa nggak fisik kita turun, drop, capek. Jadi pada saat kita marah tadi ya, marah, kecewa, malu, itu akan ada mental block. Bahkan ya bukannya secara ini energi doang, fisik kita pun akan kena. Nah, kalau teman-teman memang rutin lakukan Ho'oponopono ya, contohnya tadi kan, kita marah sama orang, kita panggil nih, kita ingat kejadian pada saat kita marah. Itu biasanya kalau yang parah itu bisa dada itu bisa geter-geter loh, kayak bengek malah. Kalau yang parah bisa bengek, kepala pusing. Jadi bukan secara vibrasi doang, ke fisik kita pasti kena. Nah, kenapa harus bersihin? Yang tadi, kita harus bersihin fisik kita, jangan sampai kita gampang sakit. Itu dari fisik. Kedua, yang tadi lu bilang kan, mental block ini pengaruh ke semua, nggak pengaruh. Pada saat kita ada kotoran, nggak usah jauh-jauh ya. Ibaratnya kita sampah, kita buang. Ya kan, kita nggak buang ke tong sampah di luar. Kita diemin ya di rumah kita, lama-lama bau nggak? Bau kan? Sama. Pada saat merasa marah, benci, itu kita pendem di dalam. Itu akan, di dalam kita tuh akan terkekap. Dan gue pernah ikut namanya iras terapi, nggak apa-apa ya gue ngomong bahasa gue ya, lebih santai. Jadi kayak gue pernah ikut iras terapi itu bayar 2 juta kalau nggak salah. Itu sama, nggak usah jauh-jauh, tadi kan ditulisin, kita tidak sadar kita punya mental block. Ikut iras terapi tuh tadi gue ngerasa gue nggak berasa apa-apa, gue cuma pengen tahu untuk meningkatkan rezeki gue aja. Ternyata pada saat nulis ya, hal kecil nih, kadang kita punya mantan bisa 3, punya mantan 3 A, B, C, kita mungkin ngerasa kita sakit hati sama si A, ya kan? Kita ingat nih dalam sadar gini kita ngobrol, gue sakit hati banget sama si A. Padahal ternyata pada saat kita di terapi ya, bisa jadi bukan sama si A loh. Kita sakit hati sama C. Itu akan masuk, kita akan tahu di mana pada saat di alam bawah sadar kita yang ngomong. Nah, itu makanya kenapa kita harus deep, harus masuk ke alam bawah sadar kita. Kita ngomong sama diri kita sendiri, atau yang tadi kalau mau cepet, ya kan kita ke hipnoterapi. Itu akan bantu kita untuk kita nemuin mental block kita di mana. Nah, terus pernah lagi ikut sekali ya seminar, ini pengalaman gue sendiri ya. Gue pernah ikut kelas itu namanya Living in Awareness. Gue ingat banget itu pas acara dibilangin, udah disiapin kantong. Kita udah siapin kantong ya, nanti kalau yang mau muntah, angkat tangan. Dalam hati gue gini ya, kasian banget, masa iya sampai segitunya, gue mah hidup gue baik-baik aja gitu ya. Nggak tahu ya atau nggak, pas udah mulai lagi di cleansing gitu kan, kita dimati lampu semua, kita dipanggilin, maksud luka batin kita, sedihnya kita, marahnya kita, itu gue mau muntah loh, gue uwe loh, gue sampai alah gitu, sampai kaget loh pas acara, buset gue. Tapi ya bersyukur gue nggak parah-parah banget sih. Ternyata gue masih nggak parah, ada yang udah pingsan. Pingsan kenapa? Ternyata ada yang pernah luka batin sama suaminya. Itu sampai pingsan, itu gue lihat banget sampai pada panik, karena pada saat cleansing itu pingsan sampai dipakein minyak kayu putih atau minyak angin lah, udah nggak tahu, pokoknya dibangunin supaya sadar. Karena apa? Terlalu dalam luka batinnya. Nah, di RS terapi pun gue pernah dapat ya di kelas dibahas orang yang sakit kanker payudara kanan kiri, kan ada payudara kiri dan kanan, itu biasanya ya setelah disurvei itu bukan karena sakit keturunan aja, tapi dari pikiran. Gue lupa yang kiri atau kanan, pokoknya ada satu, kita tuh sakit hati sama pasangan, satu lagi kita tuh sakit hati sama orang tua kita. Nah, gue kan kepo orangnya ya, gue pernah ikut kumpul-kumpul gitu di kafe, ada orang yang sakit kanker, orangnya orang Kristen. Gue langsung nanya loh, Ci, sorry ya Ci, tadi cerita di cancer, sorry Ci, hubungan lo sama laki lo gimana? Langsung gue tanya, terus dia bilang, laki gue baik, sama orang tua lo gimana? Biasanya Ci, aku bilang, aku ikut kelas nih, dan beberapa kali survei, orang yang punya kanker payudara itu biasanya ada hubungannya nggak bagus antara pasangan atau sama orang tua. Akhirnya dia nangis. Ternyata dia hubungan sama mertua sama iparnya nggak cocok. Ada rasa apa? Iri hati. Iri hati yang mendalam sampai akhirnya sakit. Akhirnya memang sekarang dia sudah recovery, dia lakukan pemaafan. Dia lakukan pemaafan kan, kalau di Kristen apa ya, gue lupa namanya tuh.
Ada lah kayak mereka juga meditasi, bukan meditasi ya, kalau mereka kayak pembersihan juga. Setelah lakukan itu dia sekarang kankernya udah ini sih, tinggal recovery aja sih. Udah nggak kemo, tapi tetap harus kontrol. Nah itu Kak Oi. Jadi balik lagi, bisa pengaruh kemana? Sama ini loh, duit. Duit tuh ngaruh banget. Nah, kenapa gue bilang teman-teman harus lakukan Ho'oponopono? Karena di internet banyak ya, itu gratis teman-teman. Itu free. Ya kan, kalau memang ada rezeki lebih, ke terapis juga lebih bagus lagi. Kenapa gue bilang penting? Karena kita lakukan setiap hari. Yang tadi, kita udah umur berapa? Ya kan, biasanya mental block itu juga bukan saat kita gede, saat kita kecil kita ngalamin. Ya kan, mungkin kita ngeliat orang tua kita berantem, ya kan, atau kita ngeliat kondisi pas kita memang lagi kecil kita nggak ada uang, ya kan, atau mungkin waktu kita kecil nih, kita ngerengek, kita pengen minta beli apa, kita nggak dibeliin. Ini kisah gue sendiri ya, pas gue masuk untuk pada saat cleansing, gue inget pada waktu gue kecil, gue pernah cuma minta es blimbing, nggak dikasih, itu gue sedih loh, itu gue sedih. Nah itu ternyata masuk loh, waktu gue SD, itu kan udah nggak inget ya, kadang kita udah gede gini malah inget lah, kita nggak dibeliin es blimbing, tapi gue inget, nah itu kita cleansing, nah itu gue ngerasain setelah kita dibersihin itu rezeki itu semakin ngalir. Jadi mau dagang apa, ya mungkin kita mau kerja, kita gaji bisa naik, terus kita mau dagangan kita makin ramai. Nah itu gue ngerasain. Nah jurnal syukur pun juga bisa dipakai Kowi untuk bisnis. Jadi gue pernah joinan buka boba. Ya kan, boba itu biasa 10-30 sebelum COVID ya. Memang akhirnya terkena dampak gara-gara COVID ya. 10-30 itu gue rutin jurnal syukur, gue tulisin saya bersyukur penjualan boba saya 60 gelas. Gue doublein dari omset maksimal. Itu sampai loh 60. Dan gue kaget sampai gue baca lagi tuh tulisan gue cari buku gue. Ih bener loh gue tulis 60 dan itu tercapai. Nah tadi balik lagi, semuanya butuh afirmasi, butuh pikiran baik. Nah kalau kita mau mikir baik kan hati kita harus tenang. Ya kan? Kita harus tenang ya, makanya tetap harus naburnya apa? Perbuatan baiknya kita harus imbangin. Jadi nggak cuma ngayal dong dapat, nggak bisa. Nah bersyukurnya gue tuh gampang ngayal. Jadi gue bisa pengen apa gitu, gue ngayal. Kayak keluar negeri, dulu gue ini untuk sharing aja teman-teman ya. Dulu waktu kerja kan, baru mulai kerja kan, pengen keluar negeri ya kan. Kayak, terus akhirnya kan gue boros, nggak bisa nabung ya kan. Gue ngapain? Gue bikin paspor dulu. Gue bikin paspor dulu. Pokoknya gue niatin gue bikin paspor. Gue belum tahu mau kemana, gue bikin paspor. Akhirnya kejadian gue keluar negeri. Gitu, ada aja tiba-tiba rezeki gitu, gue niatin. Gitu. Terus kayak punya mobil. Gue nggak ada mobil. Gue bayangin kan banyak tuh The Secret, gue bayangin tuh gue nyetir mobil, gue punya mobil, dan bersyukur gitu, tiba-tiba punya mobil. Dan itu benar-benar ngebantu banget sih teman-teman. Itu bisa belajar banyak banget di internet. Banyak banget. Nah, The Secret itu bisa beli bukunya, bisa nonton. Nah, memang pernah ikut juga, Pak Steve Sujatmiko juga bahas tentang The Secret. Kita bahas tentang LOA, Law of Attraction. Kita pengen hal yang baik datang ke kita. Tapi yang satu, dia bilang jangan lupa, taburan karma baik kita harus imbangin. Nggak bisa kita pengen sesuatu, tapi kita nggak nabur. Sama yang tadi, kita pengen punya pasangan yang humoris, kita juga harus humoris. Kita pengen punya pasangan yang dengerin kita ngomong, kita pun harus dengerin. Gue pun belajar, pada saat pasangan gue yang mulai nggak komitmen, gue nanam bibit komitmen, itu pun gue konsultasi sama Bu Eko yang nanti Januari akan datang dari Bandung. Gue bilang, Bu, pasangan saya kok kayak gini ya? Ya kan? Oh, coba kamu ingat-ingat, komitmen kamu gimana? Pernah nggak kamu ngelanggar komitmen? Akhirnya gue diem dong, gue mikir, apa ya, gue belum lakuin apa. Jadi gue janji, tapi gue nggak lakuin. Itu kena banget loh. Akhirnya gue disuruh, coba kamu diem dulu, kamu ingat komitmen apa yang belum kamu lakuin. Gue inget tuh, gue belum ke Joni Salim, gue udah kumpulin baju bekas, gak gue kirim-kirim. Akhirnya gue kirim langsung ke Joni Salim. Padahal nih efeknya, kalau misalnya efek baiknya baju itu langsung gue kirimin, itu kan langsung bisa dijual, bisa bantu untuk orang sakit kan. Itu gue langsung kirimin. Terus kedua, gue janji sama Bante untuk nginep di Sodong, Kawi. Gue nginep, Bante nanya, kapan nginep di sini? Iya Bante, ntar ya. Iya Bante, gue nggak pernah sampai udah berapa lama tuh gue nggak nginep-nginep. Akhirnya nih, gue langsung kontak Bante. Saya mau nginep. Karena apa? Gue janjiin. Dan bukan janji kok ke Bante lagi. Ke Bante istilahnya gue mau ngadain, mau nginep di sono gitu kan. Ya akhirnya gue udah begitu, gue inget, oke, kita mau nanam bibit komitmen. Gue inget komitmen apa yang gue belum lakukan. Gue lakukan. Jadi ingat teman-teman, afirmasi,
ya kan? Kita lakukan zona syukur dan tetap kita harus ingat apa sih yang belum kita lakukan. Kalau kita belum dapat komitmen, kita tanam bibit komitmen. Jadi bukan harus ke pasangan kita aja, tapi ke lingkungan kita sih. Itu sih Kowi. Ya, kekuatan aspirasi itu kan kuat ya gitu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau kita beraspirasi nih, contoh, saya mau kaya gitu ya kan. Nah, Mm-mm. itu sekarang kalau kita aspirasi tiap hari, apa bisa sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan? Kapan gitu bisa terwujudnya? Minimal 3 kali. Jadi 3 kali itu 3 bulan, 90 hari. Atau yang memang berat kita lakukan 21 hari. Ini boleh teman-teman lakukan ya, yang tadi. Lu coba Kawi. Lu kan ada kerja sama dagang. Ya. Itu kita ada grup namanya Petani Bahagia. Itu kita sehari malah doain 30 orang. Gue jujur, kadang gue sekarang nggak sampai 30. Jadi 30 sehari. Lu benar-benar lakukan ini ya. 21 hari lu lakukan. Lu lihat hasilnya. Pertama lu bangun pagi, itu lu lakukan dana. Kan lu udah berdana kan, kita dari Dana Everyday juga selalu berdana, tapi lu ikutin. Pada sama berdana itu lu panjangin tuh dananya. Lu doain. Yang tadi, doa orang sakit lu doain. Jadi dengan uang ini dia bisa berobat. Ya kan? Setelah berobat apa yang tadi? Dia punya kesembuhan. Dia punya kesembuhan, kalau misalnya dia sekolah, dia bisa sekolah. Kalau misalnya anak kecil. Ya kan? Lu doain lagi. Setelah dia gede, dia bisa kerja. Itu lu doain. Sampai, yang tadi, lu pengen punya duit kan? Bisa menabung, bisa investasi. Lu doain itu pasien bisa nabung, bisa investasi. Lu jalanin deh 21 hari pertama. Ya kan? Dari dana itu pagi-pagi. Dana, terus lu ketemu orang di jalan kan, lu keluar. Ya kan? Lu doain 30 orang yang lu ketemu. Nggak kenal kan? Lu lihat mukanya aja, lu doain. Semoga dia sehat, dia damai, dia bahagia. Lu doain panjang lagi tuh. Dia punya duit. Kan lu mau duit nih. Lu doain dia punya duit. Itu 30 orang yang nggak lu kenal. Ya kan? Orang yang lewat. Lu doain lagi. Orang yang punya usaha. Toko-toko yang lu lewat. Itu lu doain. Semoga mereka dagangannya laris. Ya kan? Bisa gaji karyawan mereka. Mereka pun bisa mencukupi kebutuhan di keluarga mereka, bisa menabung. Ingat tuh, 30-30. Lu rutinin itu lakukan. Terus meditasi. Nah, meditasi itu penting yang tadi. Meditasinya memang pada saat bangun tidur, atau malah kalau yang rajin ya, mereka tuh subuh-subuh. Gue belum sanggup subuh-subuh, jadi gue pas mau tidur aja, itu pun kadang kelelep ya, langsung baru nyampe mau tidur udah kelelep, udah nggak inget. Tapi kalau memang gue sadar, gue selalu berusaha, gue lakukan pelimpahan jasa yang tadi. Gue inget perbuatan baik. Jadi gini, pada saat lu berbuat baik, nggak yang cuma lu dana doang, di jalan nih, lu inget, misalnya lu doain itu bapak, lu inget mukanya dia, banyak yang ngomong haus, lu ingetin muka bapaknya, contohnya kan lu suka bagi nasi, ya kan, jadi lu nggak pada saat lu bagi nasi, lu lihat mimik mukanya dia, lu lihat mimik muka dia baik-baik, dia senyumnya dia pada saat lu bagi nasi itu, lu perhatiin. Nah, pada saat malam lu mau tidur, lu ingetin baik-baik muka tuh bapak pada saat lu ketemu dia, happy-nya dia dikasih nasi itu seperti apa. Nah, lu inget, lu doain tuh bapak pada saat lu mau tidur. Setelah itu lu doain deh, lu doain dulu semua orang. Kalau gue malah kita diajarin apa? Doain dari diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita, tetangganya kita, sampai ke bumi. Ke bumi pun kita doain. Ke bumi doain, baru lu doain diri lu. Gitu. Jadi memang panjang prosesnya. Waktu pertama kali ngikut pun gue juga shock, gila banyak banget. Tapi yang gue rasain, ada aja. Di sini juga ada Ciciani. Ciciani itu partner gue. Untuk saling ngingetin kita untuk berbuat baik. Itu dia tahu banget tuh kisah-kisah gue yang tiba-tiba, Ci gue dapat ini, Ci gue tiba-tiba dibayar akses bar, dapat duit. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Itu bersyukur banget. Nah itu gue ngerasain setelah gue ikut itu, bener-bener tuh dipelancar semua. Gitu. Tiba-tiba gue lagi nggak dagang nih, lagi sibuk ya. Lagi nggak dagang, gue diem. Tiba-tiba yang order sendiri loh. Lagi ada yang order sendiri. Itu bersyukur banget sih. Itu sih Kowi. Jadi memang lu harus lakukan dan tadi rutin. Dan di buku The Magic pun dibahas. Rutin tiap hari. Kalau misalnya lu hari ketiga bolong. Misalnya lu bolong nih. Hari ke-10 lu udah bolong. Itu lu mundur loh. Lu mundur 3 hari, lu ulang lagi. Nah, di buku The Magic pun dibahas.
pada saat kita mau ngeluarin duit, ya kan, atau terima kembalian, kita harus bersyukur. Aku bersyukur atas semua uang yang sudah saya terima sepanjang hidupku. Aku bersyukur atas rezeki yang sudah saya terima sepanjang hidupku. Kesehatan juga. Bahkan makan beras pun kita harus syukurin. Kita berterima kasih beras itu sampai ke kita. Dari petani sampai bisa nyampe ke kita, itu kan ada prosesnya. Itu kita benar-benar syukurin semua. Dan itu dengan powerful banget. Dengan bersyukur itu benar-benar ke kita semuanya membaik. Itu gue udah ngerasain banget. Misal kita lagi kecewa, kita bersyukur lagi, kita ingetin orang ini pernah baik sama kita. Kita inget perbuatan-perbuatan baiknya dia. Itu langsung recovery-nya cepet banget. Itu sih Kawi. Tinggal dipraktekin. Itu doainnya lawan jenis atau sesama jenis? Gak apa-apa. Kan lu ketemu di jalan. Nah, Siapa aja. contoh nih, ketemu di jalan. Kan cewek itu paling sensitif kan kalau dilihatin. Iya, Terus iya. kita lihat, Dalam aku. kita lihatin nih. Sekilas doang. Ntar kita liatin, terus apa lu lihat-lihat? Ntar begini. Ya kayak gitu juga kali, lu liatin tuh sekilas kan gitu, tapi lu lebih fokusnya pada satu ngasih nasi. Itu kan 30 orang, nggak mungkin liatin satu-satu. Sekilas lu liatin kayak gitu. Contoh hal Berarti kecil ya. kalau doainnya dia nih, contoh nih, ada cewek cantik nih lewat. Semoga dia jadi istri saya gitu. Boleh, kalau lu sanggup. Tawa lu, itu boleh. Ya, itu boleh. Namanya usaha ya kan, tapi balik lagi, lu harus kriterianya jelas, jangan cuma cantik doang. Nah ini kisah asli ya, di temen gue sendiri kan. Gue atau kenapa banyak orang tuh suka curhat sama gue kan. Gue stres nih sama laki gue gitu, contohnya. Gue stres sama laki gue, kenapa? Panjang lah diceritain gitu kan. Terus ditanya dong, kenapa lu mau nikah sama laki lu? Dulu kenapa lu mau nikah sama laki? Karena dia baik. Jadi dia punya lagi ada problem keuangan. Nah gue bilang, kan lu cuma mintanya laki lu baik. Tuhan kasih lu laki yang baik, tapi gak ada duit. Istilah kayak gitu. Kan kita nggak boleh protes dong. Nah akhirnya sekarang dia mulai belajar. Teman gue udah mulai belajar juga untuk nanam bibit. Untuk nanam bibit. Karena memang namanya COVID, kita kan nggak tahu ya kemarin ya. Tiba-tiba orang ada yang di PHK, ya kan, ada yang gimana, ada yang berhenti atau mau ada pekerjaan lagi susah. Nah itu lakukan. Nah contoh kayak gue kan, temen gue kan lu kenal juga si Fadel, kemarin dia sempat nganggur. Itu pun gue kadang lagi ini pun gue doain dia, semoga dia dapat kerjaan. Kan kita doain orang gratis, ya kan. Nah apalagi orang yang kita nggak kenal, itu lu doain dengan tulus. Itu ngefek banget. Dan jangan lupa sebenarnya yang kita program melariskan dagangan orang itu tuh dari ilmu yang gue belajar di Diamond Cutter. Ilmu untuk melariskan dagangan orang, dagangan kita pun ikut laris. Itu. Makanya kan gue nanya lu kan, Kobi, nama yang punya warungnya siapa? Itu malam gue doain. Walaupun gue nggak datang ya, tapi gue minta fotonya. Gue doain, semoga yang punya dagangan itu, uang yang kita kasih ke mereka itu bisa berguna untuk kelangsungan tokonya dia bisa untung. Otomatis kan dia bisa nutupin biaya kehidupan keluarga dia dulu. Dia bisa untung. Coba deh itu jalanin. Dan itu bekerja banget di gue. Itu jalan banget. Gitu, Kawi. Berarti minimal 3 bulan nih ya. 3 bulan lo lakuin. Dan rata-rata sebenarnya yang gue pelajarin ya, gue pernah berantem ya. Dimarahin orang lah tepatnya. Lu tuh orangnya gini-gini gitu ya. Gue keki dong. Apaan sih lu marahin gue? Gue gak pernah marahin orang kayak gitu. Ya kan? Tapi pada saat gue belajar ya, gue flashback, ternyata gue pernah ngomong kayak gitu loh. Ke orang lain. Tapi gak sedahsyat itu. Jangan lupa, kita kan suka bilang karma. Apa yang kau tabur itu akan kita tuai. Ibaratnya kita nanam apa bibit kecil, tapi pada saat udah berbuah jadi pohon. Akhirnya kita cuma lakukan perbuatan yang cuma kecil, yang kita dapat gede. Sama pada saat kita berbuatnya marahin orang kecil, ya kan, kalau itu berbuahnya udah cepet gede, kita dapat dimarahan orang lebih gede loh daripada yang kita marahin orang, ya kan. Sama misalnya kita nabur, kita melakukan kebaikan kecil, tapi pada saat itu berbuah, itu akan gede banget. Dan itu terasa banget di gue. Nah, karena gue diajarin, nah kamu udah ngerasain dong, dia bilang, kamu pelajarin ini kan, saat kamu berbuat jahat, dapat jahatnya luar biasa. Kenapa kamu nggak pakai untuk berbuat baik, untuk kelancaran rezeki kamu? Dan kita kan sama-sama pengen berdana. Pada saat rezeki kita lancar kan, dana kita pun akan semakin lancar kan. Kita bisa berbagi lebih banyak ke banyak orang.
Itu sih Kawi. Terus sama kayak Toto kan juga tahu tuh, Toto dana pendidikan kan, yang anak asuh Wandani waktu itu kan, gue niatin tuh karena gue lagi pengen nanam bibit pendidikan, gue cari tuh yang sama, ya kan. Nah terus waktu gue mau nikah untuk memperlancar semuanya, gue lihat waktu itu ada orang mau nikah kebakaran ludes katanya, ludes semua. Itu gue dana, gue nggak kenal, tiba-tiba dapet broadcastan, gue lupa tuh dari mana dapat, di grup petani bahagia dapat broadcastan, ada orang di daerah mau menikah, barangnya kebakar semua, padahal dia besoknya mau nikah. Itu gue dana kayak gitu. Jadi apa yang kita mau tadi, give what you want, lu mau apa ya lu dana apa, dan lebih memperhatikan yang tadi mimik mukanya. Dan afirmasi itu yang gue rasain ada 3 yang harus lu lakukan, nggak yang cuma lu ngayal doang. Jadi lu harus melihat apa ya, kayak kita bikin film, ya kan, kita pengen punya pasangan, ya kan, kita ngelihat bisa kita bayangin kita nikah, yang tadi kan ada video Cina Tali atau dari Tresnani, kita bayangin kita punya pasangan, kita nggak perlu lihat mukanya, kita cuma bayangin sosoknya aja ada pasangan. Kita ngelihat itu kan, tapi kita harus bukan lihat doang, kita mendengar. Jadi seakan-akan kita mendengar suara, contohnya misal lu dengar suara Koseon, contohnya kan deket sama lu tahu dong suara dia, lu dengerin seakan-akan Koseon ngomong, selamat ya Awi, lu udah nikah. Itu lu harus denger, melihat, mendengar, dan merasakan. Lu harus merasakan feel bahagianya. Bahagia lu punya pasangan itu lu rasain pada saat lu ngayal. Jadi nggak cuma ngayal doang, enggak. Lu rasain bener-bener. Pada saat lu pengen duit, lu rasain, lu pernah dong dapet bonus kan, dapet THR. Itu lu panggil. Lu bayangin bener-bener lu ngerasain gimana rasanya. Pada saat lu dapet THR, itu lu kembangin. Nah ingat, malam-malam sebelum mau tidur. Karena apa? Itu kita udah di gelombang theta. Pada saat mau gelombang theta itu kita udah dalam keadaan tenang. Atau lu meditasi dulu, lu udah tenang. Dan gue pernah ikut kelas itu Pak Tukio, itu dia bahas juga, itu muslim dia. Dia bahas juga memang suruh kita pada saat mau tidur atau memang subuh jam 3 atau jam berapa itu dalam keadaan bumi itu kan kalau dicek bumi sama langit ya, selama bumi itu lagi dekat. Jadi apa yang kita doain itu lebih terkabul. Itu Kawi. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, dianya lagi off. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Ya, halo Ci. Ini aku nggak tahu nih kenapa di layar aku teman-teman pada nggak kelihatan sih, jadi warna hilang gitu. Hilang semua, lagi itu kali, Ya. jaringannya ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya Ci atas sharingnya. Buat Sama-sama. teman-teman yang lain, mumpung masih ada waktu. Oh iya Ci, aku mau tanya dong Ci mengenai mental block nih ya. Dulu aku tuh pernah diajarin ya tentang mental block, terus cara kita untuk bebas dari mental block. Itu cuma aku udah lupa sih itu gimana. Dan yang mau aku pertanyakan itu adalah gimana cara kita supaya kita itu bisa menetralkan emosi. Kayak yang Cici bilang tadi kan, kalau mental blocknya itu parah, ketika kita marah dan benci dengan orang, itu dada itu kayak menggebu-gebu gitu, kayak apa sih? Jantung tuh kayak berdebar-debar gitu, bahkan aku sendiri kalau ngalamin yang parahnya ya, itu tangan aku sampai gemeteran. Jadi kayak orang termo itu gimana sih? Gemeteran, terus napas tuh jadi kayak orang habis lari maraton gitu kan. Kayak gitu tuh. Nah, itu gimana sih cara menetralkannya? Karena kalau jujur ya, kalau aku tipe orang yang ngelihat orang yang gak aku suka, semakin aku lihat, aku semakin marah dan aku semakin benci. Itu cara menetralkan itunya itu gimana? Terima Iya, kasih. ya sama-sama deh. Kalau netralin sama, jadi kamu bisa lewat tulisan dulu. Jadi kamu lewat tulisan, kamu tulis rasa marah itu kamu keluarin semua. Kamu tulis, terus kamu lakukan hoponopono. Jadi kalau misalnya tadi kan kamu seseknya di dada, kamu pegang. Jadi kamu ingat kejadiannya, ingat sama orangnya, kamu rasa marahnya itu kamu panggil terus kamu rasain di dada. Terus kamu tadi, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Kamu tarik napas.
Jadi benar-benar Pak tarik, keluarin. Nah, pada saat keluarin kamu ngerasain kayak gini. Kamu panggil rasa marah itu, emosi itu, kamu seakan-akan ada seperti apa ya? Kayak asap atau awan menggumpal lah, abu lah, atau hitam yang kamu keluarin. Jadi kamu tarik, kamu hembusin, kamu keluarin seakan-akan kamu visualisasi ada awan hitam yang keluar dari tubuh kamu. Itu bisa kamu lakukan. Nah, kamu baca lagi tulisannya sampai kamu ngerasa kamu baca tulisan itu netral. Kalau kamu pada saat baca tulisan itu kamu masih marah dan masih tremor, itu belum bersih. Tapi udah saya sempat praktekin ke teman-teman, itu akan berkurang. Itu akan berkurang. Nah, tadi kan balik lagi, skala orang beda-beda. Nah, kamu harus rutin lakukan itu sih. Jadi benar-benar lakukan Ho'oponopono, tarik napas, buang napas. Jadi bilang, aku memaafkanmu, aku mencintaimu, terima kasih. Dan kamu juga bisa bilang, terima kasih sudah menjadi bagianku, aku maafkan kamu, saya izinkan untuk melepaskan rasa tidak enak ini dari dalam tubuhku. Terus kamu tarik napas, kamu buang napas. Itu kamu coba deh. Terus kamu cari lagu Ho'oponopono itu banyak. Nah, tinggal kamu cari yang kamu cocok versinya versi mana. Itu banyak banget. Lakukan itu terus pasti bisa. Gitu. Gitu deh ya. Oke, thank you ya Ci ya Sama-sama. atas masukannya. Ya, Buat pokoknya teman-teman marah, gimana? ya pokoknya pada saat kamu marah, kamu ingat itu aja, tarik napas, buang napas. Tarik napas dulu, tahan, kamu tahan, terus kamu lepasin. Itu ngebantu banget sih. Itu deh ya. Thank you. Oke, buat teman-teman Sama-sama. yang lain, mumpung kita masih ada waktu 15 menit lagi sebelum kita tutup. Atau dari teman-teman ada yang mau sharing pengalaman mengenai kehidupan teman-teman, bagaimana cara menghadapi amarah, meredahkan amarah dan lain sebagainya. Boleh juga tuh. Karena kan di sini kita nggak belajar ya, maksudnya kita sharing gitu ya, Ci ya. Iya, berbagi betul. Berbagi. Oh iya. Oh iya, nih ada yang ngingetin. Thank you Ciciani. Iya, sama tadi deh pada saat kita udah nulis ya kan, udah skalanya udah turun, terus kamu lakukan Ho'oponopono, itu kertasnya jangan lupa dibuang, dirobek. Yang jelek-jelek tadi. Dibuang di tong sampah ya. Iya, dibuang tong sampah. Jadi kamu buang aja kecil, kamu buang. Terus kalau yang ekstrem kan bakar, cuma repot ya kalau bakar, kalau kebakar bahaya ya kan. Kamu robek aja kecil-kecil. Nah, setelah itu kamu tulis ulang. Kamu tulis ulang hal-hal yang baru. Hal apa yang kamu syukurin. Contoh tadi kamu marah sama orang, otomatis kan relasi. Kamu tulis, saya bersyukur, hubungan saya, ini. Jadi memang kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Itu untuk Cici Ani ngingetin. Itu. Jadi memang ada Dulu juga pernah ya dapat, maksudnya sering dikasih aspirasi kayak gitu tuh, sering dapat masukan kalau kita lagi gimana ya, sama seperti yang Ci bilang, tulis di kertas dan bila perlu dibakar gitu, dibuang gitu kan kertas itu tadi. Dan katanya itu tanpa kita sadari kita telah melepas hormon stres ya Ci ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Cuman tadi balik lagi, marah itu kan kayak bawang. Ya kan, kita kan harus lepas kupasnya satu-satu. Jadi kadang kita cuma sekali lakukan itu belum tentu bersih. Nah, makanya harus rutin lakukan. Oh, sama satu lagi, saya mau sharing satu. Ini saya dapat dari Pak Tukio, itu penting banget apa yang kita dengar. Apa kita dengar itu penting banget. Nah, makanya paling bahaya itu adalah lagu. Jadi kita usahain dengar lagu-lagunya positif. Jangan sampai kita dalam kondisi deep, lagi tenang, kita dengar lagu-lagu yang sedih, lagu melo. Dan itu, kan namanya lagu kan repetisi ya, pengulangan itu lama-lama bisa masuk ke alam bawah sadar. Jadi kayak lagu-lagu sedih, ditinggal pacar lah, apalah, itu nggak bagus teman-teman. Jadi kita usahain denger apa yang baik-baik aja. Nah, yang paling bahaya adalah pada saat kita tidur. Jangan sampai mungkin kita pada saat mau tidur, kita kebiasaan nyalain TV. Atau kita buka HP, kita nggak tahu apa kita buka. Terus kita tidur. Nah, kita kan nggak tahu yang diputar itu apa, TV yang lagi muter apa. Bisa jadi itu mungkin ada tindak kekerasan kah, atau lagi sedih, atau lagi apa. Itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan itu mempengaruhi kita.
Karena ada teman pun sama, dia nonton film di bioskop itu sampai masuk alam bawah sadar. Jadi dia waktu itu ada kejadian kecelakaan di pesawat katanya. Udah, habis nonton dia udah lupa. Tapi nggak taunya dia tiba-tiba, kan dia memang seorang konsultan ya, sering bolak-balik ke luar negeri, tiba-tiba dia naik pesawat. Kok dia takut banget ya? Kayak ketakutan. Ternyata apa? Pada saat dia nonton film itu, rasa takut itu masuk ke dia, masuk alam bawah sadarnya dia. Padahal dia udah biasa naik pesawat, tapi entah kenapa tiba-tiba kok takut banget. Ternyata itu efek dari tontonan yang dia tonton. Jadi apa yang kita nonton, apa yang kita denger itu harus hati-hati. Sama kayak, makanya gue suka ngomelin ponakan ya, ada satu stasiun TV kan, suka puterin lagunya apa? Ku Menangis. Karena sering itu ponakan tuh suka yang ku menangis, katanya itu sering banget tak tegur. Jangan sampai itu masuk ke alam bawah sadar kita. Ngapain kita nangis mulu ya kan? Jadi harus hati-hati juga. Nah, sama kayak kadang ada orang yang misalnya lagi berantem sama pacarnya, lagi duduk di kafe, diputerin lagu A. Dia sedih kan? Dia sedih, dia nangis, dan dia kedenger lagu A. Udah lewat dong, dia udah putus gitu kan. Nggak taunya nanti pas kapan gitu kan, dia denger lagu itu lagi tuh dia bisa melo loh. Karena itu udah masuk alam bawah sadar, dia udah tertanam. Jadi kayak sama satu lagi yang sekarang kita suka main game ya. Main game, kan sekarang banyak kan orang main game apa? Tembak-tembakan kek, atau pukul-pukulan. Itu nggak boleh sebenarnya. Kebawa kan pikiran kita untuk nembak, ngalahin orang, nusuk orang. Itu dikurang-kurangin sih teman-teman. Jadi pilih gamenya tuh yang lebih bagus sih. Saran aja sih, karena aku banyak belajar di seminar rata-rata ya bahasnya itu. Hati-hati dengan apa yang kita tonton sih. Sama apa yang kita dengar. Jadi sekarang aku pun kalau malam itu biasain untuk denger lagu-lagu ini sih, positif. Jadi aku juga ada dengerin kayak rilis, lagu-lagu rilis, kayak Ho'oponopono itu kan boleh kita sambil tidur dengerin. Terus aku juga, jangan lupa kita berterima kasih sama tubuh kita. Ya aku bersyukur ya, contohnya aku suka, bukan suka, bersyukur sampai hari ini aku diberikan fisik tuh bagus, sehat gitu kan. Memang dari kecil nyokap juga memang rawatnya suka kasih rempah-rempah Cina dari dulu. Sama ya ini, kadang kayak gini aku suka berterima kasih sama tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Organ tubuh di dalam ucapin terima kasih. Untuk jantungnya kita, hati kita, usus besar, usus kecil tuh aku ucapin terima kasih untuk paha, lengan, tangan, semuanya ucapin terima kasih sih. Untuk ininya kita sih, ke body-nya kita. Jadi kan memang semuanya, mind, body, and soul. Jadi semuanya kita satu kesatuan. Itu sih Dea. Ternyata nonton film bisa ngefek ya ke bawah alam sadar ya. Bisa. Makanya harus hati-hati kita. Makanya sebenarnya gue pernah ikut training kan dibahas. Makanya kita bersyukur kita kenal meditasi. Pada saat kita meditasi, awareness kita, tingkat kesadaran kita tinggi. Itu kita nggak gampang dimasukin. Tapi kalau awareness kitanya kurang, itu gampang ke bawah. Gampang banget ke bawah. Makanya sekarang gue nggak pernah denger yang kayak gitu. Dulu kan kalau kita lagi patah hati, kita denger lagu melo, kayaknya tambah cocok ya. Kayaknya melo banget gitu kan. Sekarang kagak. Udah paham itu berapa tahun yang lalu gue belajar dari Pak Tukio tuh nggak boleh. Malah aku pakai gelang dulu itu dari dia, I'm lucky one. Jadi pas baca inget, lu adalah orang yang beruntung. Dia ingetin banget. Jadi dia kasih contoh-contoh penyanyi-penyanyi yang lagi nyanyi lagu melo itu kan mengalami hal yang sama kan. Kayak salah alamat, Ayu Ting Ting kan kena. Terus Nia Daniati kan suka nyanyi lagu-lagu sedih. Akhirnya kan kehidupannya juga sedih. Karena itu repetisi, pengulangan. Nah sama, tadi kan lu bilang, ini gue harus lakukan apa? Biar supaya gue tambah suksesnya sama. Lakukan repetisi, pengulangan. Jadi lu denger yang positif-positif. Itu di YouTube, Republik Kreator juga gue sering pakai. Pagi-pagi gue nyalain, baru bangun tidur, kan masih setengah-setengah yang gelombang kita masih bagus, jangan main handphone, itu gue nyalain Republik Kreator. Jadi kan ada afirmasi pagi. Terus malam sebelum tidur, dengerin itu juga. Kan dia emang berdoain kita juga. Jadi bukan secara keuangan, relasi, itu juga ada kalimat-kalimat yang bagus-bagus sih. Terus gue ada rekaman-rekaman juga yang untuk ke badan, releasing. Sama satu, teman-teman, kadang kita nggak sadar. Sebenarnya gini, kita kebanyakan marah tuh sama siapa sih? Rata-rata sama orang terdekat kita. Kalau orang yang dekat sama kita, dia ngecewain kita, kita biasa aja, slow. Tapi kalau orang yang memang dekat sama kita, ngecewain kita, kita pasti sakitnya luar biasa. Itu dari mana? Lingkungan kita terdekat, orang tua, saudara, ya kan, teman dekat. Itu yang kita harus cleansing sih. Harus cleansing.
Itu. Sama satu lagi apa ya? Gue lupa. Maaf ya, agak panjang. Sama ini yang gue pelajari di Diamond Cutter adalah kita harus cari ladang yang subur. Ladang yang subur itu siapa? Orang tua, orang yang berjasa sama kita, guru. Jadi gue kan tuh suka doain, ya kan? Dalam berapa tahun ini kan memang gue lagi mempelajari Buddhis gitu kan. Gue pun inget guru-guru yang suka ngajarin gue meditasi dari awal step gak pernah meditasi. Itu pun kadang gue doain mereka gitu. Iya, jangan telat ya. Pono-pono itu dari Hawaii, Jo. Jadi dia ada 4 kata yang memang dipakai untuk pemaafan ini. Opono prayer, I'm sorry, I love you, please forgive me, thank you. Nanti gue kirimin itu, tadi ada gue kirimin di chat deh. Linknya. Ntar gue lihat deh. Nanti gue kirimin ke WA lu ya. Jadi itu memang untuk Ntar gue telepon dulu lah kalau enggak. iya. Biar lebih jelas ya. Nah, itu thank you Yesi. Itu dikirim tuh sama Yesi. Itu banyak Jo. Jadi memang dipakai banyak. Jadi dari Hawaii itu kalau nggak salah nanti gue lupa ini ya detailnya ya. Jadi kayak di rumah sakit tuh banyak banget pasien yang nggak sembuh-sembuh. Nah dipakailah terapi ini, dokternya tuh malah mendoakan pasien-pasien dengan prayer-nya ini. Lakukan Ho'oponopono. Ini banyak banget. Ini pun gue pakai ya. Ho'oponopono ini pun di internet banyak. Gue kan kebetulan marketing ya, insurance kan kita perlu omset ya. Yang gue lakukan adalah gue pun Ho'oponopono customer gue. I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu gue pakai juga. Ke relasi juga itu ada. Ke uang pun ada. Kadang tanpa sadar ya, ini yang gue lakukan sendiri ya. Kadang kita kalau lihat duit jelek, kita tuh kayaknya jijik ya. Ternyata nggak boleh. Nggak boleh coy, jadi duit itu netral. Kita harus terima uang besar, uang kecil, harus menganggap sama rata dan merasakan hal yang sama, mensyukuri semuanya. Gitu. Kadang ya lecek-lecek kan kayaknya gimana gitu. Nah, sekarang tuh gue yang kembalian dari Indomaret, dari Alfa itu gue syukurin. Ya kan? Terus kadang lihat toko nih sebelum belanja ya. Toko offline dan online ya. Nggak bisa kayak mau belanja. Sekarang kita rata-rata belanja online, Tokopedia, Shopee. Karena gue lagi santai ya, gue sebelum belanja gue liatin nama tokonya. Saya bersyukur hari ini saya bisa larisin dagangan toko ini. Saya bersyukur ada uangnya untuk belanja. Saya bersyukur bisa melariskan dagangan toko A bisa untung, bisa nabung, bisa investasi, dan bisa jalan-jalan. Karena itu impiannya gue, bebas untuk berinvestasi, bisa jalan-jalan. Karena gini teman-teman, kadang ada orang yang punya duit, tapi dia nggak punya waktu untuk jalan-jalan. Nah, makanya gue doanya itu. Karena pernah kejadian ada om gue sendiri ya, ii gue punya suami, dia uangnya ada, tapi belum bisa nikmatin, udah keburu pergi. Gitu. Jadi makanya gue doanya sekarang lengkap. Investasi jangan sampai udah punya uang kita nggak bisa nikmatin. Jadi lengkap semuanya. Jadi bisa menyambung, bisa investasi, bisa jalan-jalan. Oke, thank you Ci. Sama-sama Ya, deh. sebelumnya sebelum kita berakhir dan sambil nunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi, aku mau ngajak teman-teman dan Cici untuk foto bersama. Mungkin untuk Ci Dewi boleh bantu. Bentar. Ya, teman-teman boleh on kamera, kita foto bersama dulu. Pakai aba-aba ya, kalau nggak tahu ntar. Oke. Rapi rambut dulu Cici Ani langsung sama. Mulai ya, kita 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah. Thank you Ci. Thank you ya, thank you teman-teman semua. Semoga bermanfaat.
Maaf kalau ada salah. Ini perdana ini karena ditodong Koawi aja ini. Ini kan dapur saya. Cici pernah ke Sodong ya, Ci ya? Iya, Sodong. Kapan? Soalnya aku Eh, waktu itu juga pernah di Sodong sih. 3 bulan di sana, kurang Oh, lebih. betah 3 bulan di sana ya? Pengennya sih seterusnya. Oh, Cuman ya balik lagi seperti yang Cici bilang itu ya, namanya kita manusia masih tinggal di bumi, kita masih punya sebenarnya apa sih kekotoran batin ya yang perlu kita kikis gitu kan, keegoisan yang perlu kita kikis ya. Ada satu lah problem yang mungkin aku sendiri belum bisa mengatasinya. mm-mm. Lepas. Coba aja Ho'oponopono, banyak banget itu ngebantu. Karena aku Oh iya, beberapa soal ini tadi aku sempat dengar Cici berbicara tentang cleansing ya. Jadi aku mau berbagi sedikit juga nih teman-teman, ternyata cleansing yang dibilang Cici ini tuh ada benarnya gitu, ada manfaatnya. Tahu nggak sih? Aku nggak tahu ya, ini efek juga sih di aku. Jadi beberapa minggu ini udah hampir sebulan aku cleansing. Aku dibantu teman aku untuk meng-cleansing karena tuh aku juga banyak kotornya gitu kan. Baik dari energi, baik dari pikiran, hati yang mungkin alam bawah sadar aku masih punya dendam dengan orang-orang yang dahulu gitu ya. Maksudnya bukan kehidupan lampau tapi masa lalu aku gitu kan yang mungkin aku dendam tapi aku nggak sadar kalau aku tuh sebenarnya dendam dengan mereka, marah dengan mereka, benci dengan mereka gitu. Akhirnya aku dibantu cleansing dan itu aku ikut arahan dia sih karena kan setiap orang kan meng-cleansing itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kalau di teman aku itu dia nyaranin aku untuk sambil bervegetarian. Jadi aku ikutin arahan dia, ikutin anjuran dia, aku VG, aku meditasi cinta kasih dan itu ada efeknya di aku. Tapi beberapa minggu ini aku bolong. Jadi aku nggak VG, aku nggak meditasi, pure itu bablas gitu kan, lost gitu. Dan efek buruknya juga ada di aku. Jadi secara garis besar tuh di saat aku cleansing dan tidak cleansing, di saat aku melakukan meditasi dan aspirasi kepada diriku, dengan aku tidak melakukan meditasi dan tidak melakukan aspirasi, aku merasakan dua dampak yang berbeda. Dan itu benar-benar kayak buat aku berpikir lagi gitu. Ada dampak, karena kalau di aku tuh tipe aku kalau sakit ya, seperti yang Cici tadi bilang, kita kalau lagi kesel, lagi emosi, itu nyerang fisik. Benar, nyerang fisik. Aku kalau udah marah, udah kesel, mahku naik, asam lambung aku naik, kepala aku keliengan, dan itu nyerang banget gitu. Tapi kalau kitanya, maksudnya kayak aku kemarin tuh melakukan aspirasi dan rajin gitu ya, meditasi itu ada berkurang dan kelihatan dampak-dampak negatifnya gimana, positifnya apa, yang udah berubah di diri kita tuh apa, gitu kan. Itu aku ngerasain banget dua perbedaan itu. Jadi memang cleansing itu ya, kita cleansing mungkin ada orang yang, oh dia harus dibantu untuk cleansing gitu kan. Karena seperti yang Cici bilang, mental blocknya itu terlalu besar gitu, terlalu apa namanya ya, terlalu banyak gitu ya, maksudnya gimana sih, terlalu besar ya istilahnya. iya, jadi dia perlu dibantu untuk dia keluar dari mental block itu. Dan mungkin kalau mental blocknya masih kecil sedikit ya dia bisa melakukan cleansing itu sendiri. Dan teman-teman juga jangan salah loh, kita juga bisa loh kalau kita rajin melakukan aspirasi, meditasi, salah satunya itu meditasi cinta kasih ya, itu juga apa namanya bagian dari pelimpahan jasa juga ya. Nah, itu tuh tanpa kita sadar ketika kita bertemu dengan orang yang negatif, kita bisa meng-cleansing diri kita secara otomatis. Karena kita udah terbiasa dengan hal itu dan kita dapat membedakan. Alam bawah sadar kita itu bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif. Jadi kita bertemu dengan yang negatif, kita bisa meng-cleansing diri kita dengan sendirinya dan saat itu juga. Itu sih Ci, kalau dari aku. Thank you udah sharingnya, ya bersyukur ya. Jadi kan paling nggak kamu jadi aware kan, ternyata kan Yes. itu ngaruh. Jadi kan kita sama-sama di sini kan belajar, sama-sama saling ngingetin sih. Ya tadi ya, kita sama-sama masih nginjak bumi ya. Jadi kita memang sama-sama perlu belajar. Nah, bersyukur juga kan hari ini kan jadi aku belajar juga. Ya kan. Jadi aku pun akhirnya memang
nyari buku-buku yang jurnal syukur gitu kan, list impian. Oh, kira ini udah tercapai, ini udah tercapai gitu. Jadi ya sama-sama kita saling mengingatkan sih, saling belajar. Itu aja sih, Dea. Oke. Buat teman-teman, apa bisa kita minta kebal atas emosi negatif dari orang terdekat? Ini dari Kugidon. Minta kebal atas emosi negatif dari orang terdekat. Itu bisa dilakukan kalau kita sering kok. Jadi kita dari diri kita juga sih. Kita nggak bisa minta secara langsung karena segala sesuatu itu nggak instan kok. Kalau aku sih dikasih taunya begitu ya, tapi nggak tahu kalau Ci Anti gimana. Ya, kalau kebal ya kita nggak bisa lah. Kalau untuk kebal ya sebenarnya kan logikanya kan kita masih sama-sama makhluk sosial, ya kan? Kita pasti ada rasa kecewa, ada rasa marah. Karena ini pun pernah ngalamin ya. Aku pernah ikut kelas ya kan dengan orang Jogja. Itu kan aku akhirnya tanya, ini kamu mau dibuatnya apa gitu kan? Mau di settingnya apa? Aku bilang aku mau happy selalu. Gak bisa kan? Nanti kalau kamu dilukain orang pun kamu happy terus. Jadi kan memang yang penting kita naikin kesadaran kita aja sih. Nah yang paling gampang kan pada saat kita terjadi dapat emosi negatif ya kita langsung cleansing aja sih, langsung bersihin. Jadi kita memang nggak bisa langsung kebal gitu sih. Oke. Oke, teman-teman, ini udah jam 9:03. Karena udah malam juga, kita akhiri acara pada malam hari ini ya. Oke, untuk mengakhirinya, marilah kita bersama merangkapkan kedua telapak tangan kita dan membacakan nama Karapatah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Siapa sih namanya? Di sini namanya nggak kelihatan. Lupa. Ci Anali ya? Ci Eneli. Maunya panggilnya bule. Ya, thank you buat Ci Eneli yang udah ngasih kita sharing. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir. Sampai ketemu di SD Talk selanjutnya. Terima kasih semua. Thank you Dea, thank you Kawi, thank you teman-teman semua. Thank you. Selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Budaya.